Ya pemirsa, untuk membahas apakah Gibran Raka Buming Raka ini mampu menjawab keraguan publik dalam debat Cawapres besok. Saat ini kita sudah bersama dengan Monica Kumpalasari, pakar mikro ekspresi. Mbak Monica, selamat siang. Halo, Ya. selamat siang Mbak Ana, selamat siang Mbak Vena, selamat siang. Satu hari lagi loh Mbak, besok loh. Langsung saja kalau gitu, Gibran Raka Buming Raka dan Cawapres lainnya tentunya akan kita bahas. Nah, khususnya Gibran dulu nih. Kalau kita lihat Gibran ini kan irit bicara. Iya. Mampukah dia menarik audiens, meyakinkan publik agar memilih Gibran ini adalah sosok yang terbaik untuk menjadi cawapres dengan caranya yang seperti ini? Apa yang harus dia, strategi apa yang harus dikeluarkan? Oke, jadi kalau besok itu panggung debat, artinya ini adalah kondisi high stake. High stake di mana apapun yang secara verbal maupun non-verbal disampaikan, ini akan memiliki arti. Jadi ya udah tepat nih untuk melihat panggung besok mengenai bagaimana sejatinya seorang Gibran, gitu ya. Nah, kemudian apakah ini mampu untuk memikat hati masyarakat? Yang pertama kita lihat bahwa ketika kita mengamati suatu proses diskusi publik, maka yang dilihat adalah apakah ketika seseorang menyampaikan secara verbal pokok-pokok pikiran tersebut, ini apakah disampaikan dengan cara yang kemudian spontan, dengan penuh confidence, tidak ada keraguan dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai topik besok, kebetulan ekonomi, kemudian keuangan, investasi, infrastruktur, perkotaan dan lain-lain, ini adalah sesuatu atau semua ini sudah dilakukan oleh Mas Gibran dalam 2 tahun di Wali Kota Solo. Jadi ketika seseorang menyampaikan apa yang menjadi keseharian dari orang yang bersangkutan, maka akan disampaikan dengan cara-cara yang lebih luas karena data dan pengalamannya ada, begitu ya. Jadi untuk kemudian melakukan improvisasi ini lebih mudah, begitu. Oke, tapi kalau kita lihat nih tayangan sebelumnya, raut wajahnya Gibran, terus kemudian juga tidak muncul di debat-debat terbuka yang memang tidak diselenggarakan begitu, tidak hadir, satu-satunya yang tidak hadir. Ini apa? Apakah memang masuk ke dalam strateginya Gibran, atau memang dia cenderung menghindar, irit bicara, nunggu waktunya di KPU nanti besok? Oke, saya khusus untuk hal ini, saya akan membahas mengenai apa yang disebut dengan cross cultural communication challenge ya. Jadi dalam dunia gestur maupun ekspresi ini dikenal dengan tadi istilah tadi cross cultural, bahwa di kultur-kultur tertentu terutama orang-orang Jawa dan juga orang Jepang ya, mereka memiliki nilai untuk value untuk tidak menampilkan apa yang sedang dirasakan. Pernah dengar nggak kalau orang-orang Jawa mengatakan ngono neng ojo ngono gitu ya. Jadi mereka harus menutupi apa perasaan yang sesungguhnya. Karenanya kalau kita berbisnis dengan orang Jepang, contohnya kalau secara internasional, sulit untuk mengamati apakah mereka agree atau tidak, ataukah mereka puas atau tidak. Setelah mereka di luar panggung, mereka akan baru menampakkan ekspresi yang sebenarnya. Nah, ini juga yang saya perhatikan, saya observasi pada Mas Gibran ketika bertemu dengan masyarakat, kemudian ketika disediakan justru malah momen untuk bertemu dengan masyarakat ini tidak digunakan gitu ya. Dan kemudian mengatakan bahwa hanya akan muncul pada saat undangan dari KPU. Ya seperti inilah kulturnya. Tetapi ketika muncul secara publik, nah ini adalah sesuatu yang mencengangkan dan kita beberapa kali kita bilang kita di prank nih gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada sesuatu yang berbeda yang disampaikan oleh Mas Gibran. Oke, artinya ini pertanyaannya begini, efektifkah dengan strategi seperti itu cross cultural tadi? Yes. Jadi ketika cross cultural ya, ketika muncul di depan publik, maka sejatinya akan keluar nilai-nilai yang merupakan nilai yang selama ini dianut itu hanya merupakan sesuatu yang masking. Seperti dalam debat kemarin, ternyata lolos juga ketika Gibran akhirnya justru malah lebih ekspresif ya, seperti pemandu sorak seperti itu. Nah itu juga mungkin bisa disoroti nih Mbak. Ini di tengah debat Capres perdana kemarin, Gibran sempat berdiri, terus kemudian sempat mengajak yang hadir lah untuk ikut meramaikan gitu. Nah itu gimana? Apakah memang tidak bisa mengontrol itu? Apa memang direncanakan sih gesture yang dikeluarkan oleh Gibran? Gini, aslinya ya sejatinya adalah memegang nilai-nilai si kultur tadi Solo yang sangat tidak ekspresif seperti itu. Tetapi jangan lupa juga bahwa Mas Gibran ini sekolahnya juga di luar negeri, di Singapura, di Australia, sehingga nilai-nilai ekspresivitas itu juga muncul begitu.
Tapi begini, kalau melihat Gibran dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD sepertinya berbeda sekali ya. Ketika Betul. kita melihat Mahfud dan Caimin yang sudah sepertinya lebih lepas, lebih santai ketika berbicara dengan masyarakat, dengan media khususnya ya. Ketika Gibran yang irit bicara ini, apa memang benar lebih diuntungkan dengan cara seperti itu? Dengan cara Mas Gibran tadi ya, jam terbang memang membuat bahwa kita menjadi lebih nyaman melihat orang yang sudah punya data atau experience lebih banyak begitu ya. Nah, justru malah keseniannya Mas Gibran selama ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan ini memang strategi yang bagus sekali untuk menampilkan sesuatu yang berbeda. Nah, seperti kalau kita lihat dari memodeling Pak Jokowi dalam kesenyapannya pun bicara, misalnya gitu ya. Ketika KTT ASEAN tiba-tiba pakai dasi kuning, ya. Padahal pada saat itu 2 hari kalau nggak salah setelah debat dari PDIP sudah melakukan plot twist dengan caranya untuk berkampanye, lebih menekankan bahwa Pak Ganjar ini lebih mirip kepada Jokowi, tetapi kemudian ada dasi kuning yang mengatakan bahwa ini lebih nyaman dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau saya melihat adalah ini versinya Pak Jokowi Junior yang akan banyak menampilkan kejutan-kejutan pada saat debat besok. Simbol-simbol seperti simbol. pada Presiden Joko Widodo. Jadi Gibran ini rasa-rasanya seperti plek-ketiplek dari Jokowi nih. Jokowi Junior. Jokowi Junior. Ya berarti artinya ini berhasil ya untuk menunjukkan bahwa Gibran ini ada dengan caranya dia masing-masing, dengan caranya dia sendiri begitu. Yang mungkin tadi katakan Jokowi Junior ini berhasil dong. Nah, kalau kita lihat elektabilitasnya ya, tetap belum turun kan? Betul. Nah, kenapa gitu? Karena masyarakat kita kalau kita debat dan sebagainya ini adalah masyarakat terdidik yang bisa menikmati dan kemudian menggunakan logikanya. Tetapi masyarakat Indonesia ini adalah yang melihat kepada siapa ketokohan, ya, siapa tokoh di balik Mas Gibran. Nah, seperti itu sehingga hal-hal yang berkenaan dengan logika dan sebagainya itu dikesampingkan. Seperti kita tahu bahwa dampak dari cara-cara yang dilakukan oleh Mas Gibran ini, dampak komunikasi nonverbal atau bawah sadar itu perannya lebih dari 90% membentuk opini seseorang dan juga bagaimana seseorang merasa ini adalah cara untuk memilih gitu ya, lebih didasarkan pada hal tersebut, Mbak. Saya mencoba memposisikan saya sebagai salah satu masyarakat gitu ya, melihat Gibran Rakabuming Raka yang diam, irit bicara, kemudian pada saat nomor urut kemarin dia muncul dan juga sempat berpidato di depan masyarakat yang melebihi ekspektasi masyarakat, karena ekspektasi masyarakat sudah rendah dari awal. Nah, situasi saat ini juga rasa-rasanya sama ya. Saat ini orang kayak melihat Gibran rasa-rasanya dibandingkan 2 cawapres lain tidak bisa disandingkan begitu. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana dengan besok. Apakah akan ada gebrakan yang dibawa oleh Gibran? Ini sebenarnya caranya bagus banget ya. Ketika silent, ketika diam, apalagi undecided voters sih juga 28% lebih gitu ya. Maka pada saat kondisi ini adalah pikiran bawah sadar manusia itu sedang terbuka, menganga begitu. Nah, ketika ada suatu momen yang membuat hal tersebut menjadi penuh dengan perhatian seseorang, maka insight yang akan dimasukkan itu masuk langsung ke bawah sadar seseorang. Nah, kalau kita bicara mengenai dampak komunikasi bawah sadar, ini masuk banget gitu ya, daripada Mas Gibran banyak syiar sebelumnya atau kita mengatakan bahwa sudah bocor duluan begitu. Artinya tapi kalau mau berdampak ini harus memiliki gebrakan dong. Kalau misalnya tetap biasa-biasa saja, irit bicara saja, tidak ada dampak apapun itu di alam bawah sadar masyarakat pun ya. Dan gebrakannya ini kalau saya duga ya, namanya duga boleh dong. Ini gebrakannya adalah bukan merupakan suatu ide-ide lagi begitu ya, tetapi adalah merupakan suatu yang menyeluruh gitu, yang mudah untuk ditangkap oleh masyarakat dari kelas rakyat seperti itu. Contohnya apa tuh? Pada saat beliau ada ini di momen apa ya? Acara 02 tuh beliau membawa kayak derekan ini menyajikan menu, seperti itu. Hal-hal seperti itu jadi orang lebih nangkep kan, sama seperti seniornya gitu ya Pak Jokowi dengan dasi kuning dan sebagainya, maka itu lebih ditangkap oleh masyarakat daripada ide-ide begitu. Daripada ide-ide atau gagasan secara logik. Oke, kalau misalnya kita lihat lagi nih Caimin dan juga Mahfud, adakah strategi yang harus ditambahkan ketika mereka sudah memang lantang berbicara ya, sudah hatam lah kita bisa katakan dalam dunia perpolitikan ini? Dua-duanya sudah memiliki jam terbang yang cukup.
ya. Latar belakang santri juga didukung oleh keduanya, gitu ya. Yang satunya Caimin dari generasi X, yang satunya Pak Mahfud dari generasi baby boomer, ya. Berbeda hanya dalam caranya, ya. Kalau Caimin ini juga menggunakan diksi, ya. Diksinya itu selepet Imin, ya, desak Anies. Nah ini mudah diterima, gitu ya. Terus kemudian pembawaannya yang jenaka, ya, sehingga membuat kalau jenaka itu mudah masuk ke dalam bawah sadar seseorang. Jadi artinya momen untuk ditolak itu sedikit lebih berkurang begitu. Petakilan gitu. Petakilan ya kalau bahasamu, Mbak. Oke, Mbak Monica, ini ada yang bilang kalau nanti Gibran kalah dalam debat, orang-orang maklum begitu, Arab maklum dalam debat kemarin. Tapi mungkin saja bisa jadi ini jadi bumerang untuk Gibran. Sebetulnya melihatnya seperti apa? Jadi kalau gagal maka masyarakat akan maklum. Tetapi kalau menang gitu ya, maka ini akan menjadi presiden gitu ya. Oke. Apapun yang kita lihat adalah bahwa hasil survei itu sekarang kita belum melihat. Ya, padahal kemarin juga ditegur ya urusan pemandu sorak ini begitu. Tapi masyarakat juga ya maklum aja menjadi sesuatu yang justru malah menjadi trending topik begitu. Maklumnya ini apakah karena merendahkan atau terbiasa atau seperti apa? Kalau lihat dari demografi masyarakat Indonesia ya, ini pemilihnya pemilih milenial lebih banyak yang akan bersuara di sosial media begitu. Terus kemudian elektabilitasnya juga 02 itu lebih tinggi sehingga menjadi pembicaraan yang viral tetapi belum memberikan dampak apapun begitu. Baru memberikan dampak yang belum terlalu signifikan. Berarti sekarang beban psikologisnya ada di tangan Mahfud dan juga Caimin. Karena kalau misalnya mereka berdua kalah sama Gibran Raka Buming Raka. Yang baru ya? Iya, yang baru. Masih baru pengalamannya di bawah gitu. Karena road to debatnya itu sudah banyak yang menjadi cibiran publik. Sehingga bagi mereka termasuk dengan Pak Prabowo ketika di debat kemarin juga tidak menyerang kepada tetangganya. Ya kan? Malah diserang sepertinya ya? Justru malah diserang seperti itu. Nah kalau kita lihat juga sekarang sepertinya juga akan sama begitu ya. Jadi lebih cool aja karena memang udah road to debat cawapres ini bahkan sudah diprediksi ya, bahkan oleh lawan debatnya juga mengatakan bahwa saya nggak perlu persiapan apa-apa gitu ya, beda dengan yang baru masuk ke dunia birokrasi begitu. Oke. Mbak Monik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ini menarik sekali. Besok kita nantikan debatnya hasilnya akan seperti apa. Apakah memang benar ada gebrakan yang dihasilkan oleh Gibran? Kita lihat ya. Apakah memang benar nanti akan diserang juga seperti itu? Terima kasih Mbak Monika. Oke, baik, terima kasih.